Hai adik-adik, kembali di Eagle Kids Online Service. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti kakak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kita akan mulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini Kak Riki mau makan. Kak Yo, ayo Kak sini Kak, makan bersama aku Kak. Hai Kak Riki. Kak Riki makan apa? Wah, kalau aku sih bawa bekal dari rumah. Coba Kak tebak isinya apa ini Kak? Apa ya? Adik-adik di rumah bantuin ya. Kita bantu untuk menebak apa isi makanan Kak Riki, oke? Cluenya ya Kak, ini tuh sayur berwarna orange dan juga disukai sama kelinci. Oh, aku tahu, tapi aku tidak suka makanan ini. Adik-adik di rumah pasti tahu. Yuk kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Wortel. Wah, betul sekali. Kok bisa tahu ya Kak Yo ya? Iyalah, aku tahu. Nah, sekarang Kak Riki sama adik-adik di rumah juga tebak kakak bawa apa makanannya di dalam tasnya kakak, oke? Ayo adik-adik kita coba tebak ya. Makanan kakak sama-sama warnanya orange. Orange. Rasanya gurih dan lezat. Ini makanan kesukaan kakak. Nyam, nyam, nyam. Kentang Kak? Bukan. Apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nggak tahu deh Kak. Gak tahu ya. Ini adalah makanan kesukaannya kakak. Kakak akan keluarkan 1, 2. Stik keju. Ya yes, stik keju. Kalau itu namanya snack Kak. Coba deh Kak yang kedua ya Kak ya. Aku membawa makanan yang berasal dari ayam. Digoreng dan di tengahnya ada mata berwarna kuning. Apa itu Kak? Waduh, apa ya? Apa yang digoreng tengahnya kuning? Aduh. Adik-adik tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah telur mata sapi. Wah, iya ya. Wah, kalau gitu giliran kakak sekarang. Kakak bawa makanan tapi bukan bundar seperti telur tadi. Bentuknya kotak. Kotak. Dalamnya ada kacang mentenya. Kacang yummy. mente. Ayo coba. Susah ya makanan Kak Yo ini ya. Ini makanan paling favoritnya kakak. Dan kakak tahu, kalian pasti juga suka. Kalian mau tahu? Siap? Coklat! Oh, coklat. Yeay. Kalau aku sih suka coklat, tapi bukan untuk makan siang. Yang terakhir ya Kak ya. Ya. Aku Boleh. membawa buah berwarna merah dan banyak airnya. Waduh, ini paling susah karena aku gak suka buah. Oke deh, kakak nggak tahu berarti ini. Nggak tahu. Jawabannya kita lihat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semangka. Oh iya ya. Wah Kak Yo ini. Kakak terakhir, Kak Yu juga punya satu barang makanan. Bukan makanan, ini minuman. Oh, Segar, luar biasa. segar. Warnanya kehitam-hitaman. Hitam. Bukan kopi. Ya, Mengandung soda. Coba Wah. tebak apa ayo? aku tahu. Itu pasti cola. Loh kok tahu? Yah, Kak Yo ini. Kalau aku ya Kak ya, minum air putih aja cukup. Kak Yo yakin cuma makan snack, coklat, dan cola buat makan siang. Habis ini kita mau olahraga loh Kak. Oh cukup. Aku cukup makan makanan ini ya. Kalau misalnya kurang masih lapar, aku bisa lari ke kantin beli mie instan lagi. Oke deh Kak, nanti sampai ketemu di lapangan basket ya. Iya. See you. See you, bye-bye. Ready to have fun in praising Jesus today?
are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti gerakannya sama-sama ya. Kasih. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalammu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama bawa. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semuanya ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama siap. Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Dua-duanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu.
Loh, Kak Yo, ayo Kak, jangan ketinggalan. Iya, aku sudah gak kuat lagi. Loh, kita kok baru 2 putaran Kak, ini baru pemanasan. Kok sudah gak kuat sih Kak? Iya, kan aku memang tidak suka olahraga. Kalau olahraga, badanku ini sakit semua. Justru Aduh. olahraga itu membuat kita sehat dan kuat. Kak Yo sih makan coklat, snack, cola, ya mana mungkin bisa kuat. Ini kan perutku sendiri. Mau aku isi apa aja dengan makanan kan terserah aku. Eits, bukan begitu Kak. Tubuh kita ini ciptaan Tuhan dan milik Tuhan juga. Jadi kita seharusnya menjaga tubuh ini dan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Oh iya ya, aduh. Adik-adik di rumah ingat ya untuk muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayo Kak bersama-sama. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all.
Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. One more time with the hands up in the heaven. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Yes, amen. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. We want to grow, Lord, deeper. We want to grow deeper in you each and every day. Lead us. Now, we want to hear your voice. Let us be quiet and know your heart. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian minggu ini? Pasti luar biasa. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Ayo, ambil posisi yang baik, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami mau dengar firman-Mu, kami buka telinga kami, hati kami untuk Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kakak mau tunjukkan sesuatu. Ya, kalian pasti tahu semua. Dan di rumah kalian pasti punya. Iya, ini dia remote televisi. Nah, adik-adik tahu kenapa remote ini dibuat? Penciptanya membuat remote ini tujuannya untuk apa? Iya, untuk menyalakan televisi, mengubah channel, ya kan? Terus kemudian bisa volumenya diganti-ganti. Betul. Nah, coba adik-adik perhatikan sekarang. Kalian, tubuh kalian, coba kalian pegang semua. Nah, ini tubuh kalian. Tubuh ini siapa yang menciptakan? Ya Mama, Kak. Ya betul juga, tapi Alkitab berkata Tuhan itu yang menciptakan kita. Ya, jadi kalau Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan itu tahu untuk apa kita diciptakan, untuk tujuan apa kita itu diciptakan. Ya, sekarang adik-adik coba bawa Alkitabnya, ambil Alkitabnya sekarang, kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan berkata, untuk apa kita diciptakan? Untuk memuliakan
namanya, memuliakan Tuhan. Kakak tahu setiap adik-adik di rumah pasti mau kan dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Iya, tapi ada syaratnya loh. Kalau tadi kakak bawa remote ini kan, misalnya kalau remote ini dibuat main mobil-mobilan, boleh tidak? Boleh. Dibuat tendang-tendang? Boleh? Boleh. Tapi kalau kita pakai tidak sesuai fungsinya, bisa apa? Bisa rusak loh. Dan kalau bisa rusak, bisa nggak nyalain TV? Nggak bisa. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu harus dijaga. Iya, kalau tubuh kita sakit, kita jadi lemah, bisa nggak kita memuliakan nama Tuhan? Susah ya? Iya, makanya kita harus menjaga tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang nomor 1, yang pertama, bagaimana kita caranya menjaga tubuh kita? Yang pertama adalah rajin berolahraga. Olahraga itu membuat tubuh kita jadi kuat. Bertambah kuat, tahan sakit penyakit, lebih tahan, lebih kuat, tidak mudah lelah. Ya, kalau kita jalan sebentar naik tangga, tidak akan lelah, tidak akan capek, tidak mudah terserang penyakit. Karena apa? Karena tubuh kita sehat, karena suka berolahraga. Hari-hari ini, adik-adik waktu stay at home, jangan lupa untuk selalu berolahraga loh ya. Jangan hanya tidur-tiduran, jangan hanya nonton TV di rumah sambil duduk, atau main game seharian. Tidak boleh. Harus rajin berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kita jadi sehat. Supaya tubuh kita bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah makan makanan yang sehat dan berimbang. Apakah makanan yang sehat itu? Makanan yang sehat yang mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Jangan makan makanan gorengan, apalagi snack. Keripik, ya kan? Coklat, fast food, boleh tidak? Boleh, tapi sedikit aja. Kenapa? Karena makanan-makanan itu tidak baik untuk tubuh kita. Kalau makanan itu dimakan dalam porsi yang banyak dan sering, itu akan membuat tubuh kita jadi tidak baik, tidak sehat. Banyak lemaknya, banyak gulanya, garamnya banyak mengandung minyak. Tidak akan membuat tubuh kita jadi sehat. Hari ini ada kakak akan menceritakan sebuah cerita di Alkitab tentang seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Setelah apa? Setelah dia dapat menjaga tubuhnya dengan memilih makan makanan yang sehat saja. Mau dengar ceritanya? Firman Tuhan diambil dari kitab Daniel pasal 1. Ada seorang raja Babel bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat dan dia berhasil merebut kota Yerusalem. Setelah berhasil merebut kota tersebut, Raja Nebukadnezar pun memerintah di sana. Pada suatu hari, berkatalah raja kepada Aspenas, kepala istananya. Raja meminta kepadanya untuk membawa beberapa orang Israel yang masih muda, yang sehat, yang pintar, dan juga yang rajin untuk bekerja dalam istana raja. Mereka semua akan diajarkan berbagai macam pengetahuan tentang istana. Di antara orang-orang muda yang terpilih, ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Raja memberi mereka makan dan minum setiap hari sama seperti yang dimakan dan diminum oleh raja. Mereka akan dididik selama 3 tahun lamanya di istana sebelum mereka bekerja kepada raja. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan untuk tidak ikut-ikutan makan makanan raja. Mereka hanya mau makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga minum air putih. Hal tersebut membuat kepala istana khawatir kalau mereka akan kalah dari orang-orang pilihan lainnya. Tetapi Daniel tetap meminta kepada kepala istana untuk tetap bisa makan sayur dan buah-buahan, juga minum air putih selama 10 hari. Ternyata setelah 10 hari, mereka lebih kuat dan cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang makan sama seperti makanan raja. Raja kagum akan kemampuan 4 anak muda ini. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang pintar yang di kerajaan. Semuanya itu karena ketaatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap firman Tuhan. Di cerita Alkitab tadi, Daniel dan teman-temannya tidak tergiur loh sama makanan raja. Padahal apa? Makanan raja itu enak-enak. Tapi Daniel dan teman-temannya bisa mengendalikan diri. Ya tidak tergiur, tidak mau makan makanan raja. Kenapa? Karena bagi bangsa Israel makanan raja itu najis, tidak boleh dimakan. Yang kedua apa? Mereka tahu makanan raja itu tidak sehat. Iya, banyak mengandung minyak, mengandung kalori, garam, goreng-gorengan. Makanya apa? Daniel dan teman-teman memilih untuk memakan sayur-sayuran dan juga minum air putih yang cukup. Ya, adik-adik di rumah juga harus meniru seperti Daniel. Jangan suka makan snack. Jangan banyak-banyak makan fast food. Sekali-sekali sebulan boleh. Jangan sering-sering ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga tubuh kita tetap sehat. Oke? Yang ketiga adalah menjaga kebersihan tubuh kita. Setelah kita tadi suka berolahraga, tubuhnya sehat, makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang bervitamin, buah-buahan. Selanjutnya adalah kita menjaga tubuh kita supaya tidak ada penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Caranya gimana? Jaga kebersihan. Suka mandi? Nah, mandilah 2 kali sehari minimal. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Setelah mandi, ganti bajunya. Ya, jangan lupa ganti baju. Kalau kalian pergi keluar, pulang ke rumah, langsung mandi aja. Ganti baju lagi, biar bersih. Sering-sering cuci tangan. Habis melakukan sesuatu, cuci tangan. Ya, biar apa? Biar tangannya bersih. Tidak ada kuman, tidak ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita tadi baca di Alkitab, di 1 Korintus 6 ayat 19-20 tadi. Firman Tuhan bilang apa? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tahu artinya? Itu artinya adalah tubuh kita adalah rumahnya Roh Kudus. Rumahnya Tuhan. Dan tubuh kita ini loh, bukan milik kita sendiri. Jadi kita tidak boleh seenaknya memperlakukan tubuh kita. Perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jaga kebersihannya. Kenapa? Karena tubuh kita ini milik Tuhan. Dan kita mau pakai tubuh ini, persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang baik, yang berkenan. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Muliakan Tuhan, muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita coba sekali lagi.
Muliakan Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi yang lebih mantap. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke, sekarang adik-adik, ayo bangkit berdiri semua. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. I love you, Jesus. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Tuhan Yesus, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mulai hari ini Tuhan, jaga benar-benar hidup kami Tuhan, tidak pakai sembarangan, masukkan makanan dalam tubuh kami. Kami mau tetap sehat Tuhan, kami mau kurangi snack, kami mau kurangi makan fast food, goreng-gorengan. Kami mau Tuhan jaga tubuh kami. Juga kami mau hari-hari ini kembali rajin berolahraga. Bermain bola, main basket, berolahraga supaya tubuh kami ini sehat. Terlebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan pakai tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Adik-adik yang mau dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya, boleh angkat tangan. Angkat tanganmu ke atas. Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak ini Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan. Mereka sudah berikan hidup mereka untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jaga mereka Tuhan Yesus. Jaga hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya adik-adik, ayo kita angkat tangan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Ya, angkat tangannya seperti ini. Terimalah berkat. Penyertaan dari Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menyertai hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya, dan cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia yang sudah menyelamatkanmu, Dia yang sudah menyembuhkanmu, yang memberikan kekuatan bagi engkau setiap hari. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, adik-adik hari ini luar biasa sekali. Ikut ibadah Eagle Kids online dengan semangat. Sudah siap bikin aktivitas bersama dengan Kak Monik? Ya, oke, Kak Moni juga nggak sabar nih mau bikin sama-sama dengan adik-adik. Oke, hari ini kita akan membuat sesuatu yang ya agak sedikit berbeda dengan minggu-minggu biasanya. Hari ini kita akan membuat apa ini? Sandwich, ya benar, sandwich. Sering makan ya sandwich. Tapi kali ini sandwich yang kita buat akan agak berbeda. Jadi isinya buah-buahan. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh kakak-kakak ya. Kita makan buah, makan sayur. Nah, kita akan sama-sama membuat sandwich isinya buah. Ya, seperti ini. Nanti kita akan hias-hias juga. Lalu bahan-bahan yang perlu kita siapkan, ya, bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat sandwichnya dulu. Kita perlu roti tawar, lalu kita perlu pisang. Kalau nggak punya pisang, Kak, nggak punya pisang di rumah, mau pakai alpukat, mau pakai strawberry, blueberry, it's okay, apapun pisang bisa dipakai, ya. Lalu kita juga siapkan ini nih. Ini selai strawberry, ya. Kalau enggak punya yang strawberry, mau pakai apapun juga boleh. Selai
kacang mungkin, atau selai blueberry, nanas boleh. Lalu Kak, kok nggak ada yang enak? Tenang aja, kita punya sesuatu yang bikin tambah enak, yaitu keju. Ya, kita akan pakai keju juga di dalamnya. Oke, sudah. Lalu kita siapkan juga untuk membuat hiasannya. Kalian memerlukan origami, lalu gunting, marker yang selalu kita pakai, isolasi, dan ini nih tusuk gigi atau sedotan. Kalau kalian tidak punya tusuk gigi, pakai sedotan juga boleh. Oke, nah sebelum kita memulai semuanya, pastikan apa? Wash our hands. Tangan kita bersih. Nah, kali ini Kak Monik akan pakai sanitizer ya, karena di sini nggak ada tempat cuci tangan. Jadi Kak Monik akan pakai sanitizer dulu. Pastikan tangannya bersih. Oke, sudah. Kalau sudah siap, kita langsung ambil rotinya. 1 lembar dulu. Ya. Lalu ambil spatula atau pisau plastik. Pastikan aman ya. Jadi kalau pakai pisau yang tajam, minta bantuan papa mama atau kakak atau siapa mbak, sus ya. Oke, langkah pertama kita akan oleskan roti kita dengan menggunakan jam atau selai. Seperti ini. Kak, aku suka yang banyak ya. It's okay, boleh. Ya, ini dibuat dari buah-buahan. It's okay. Lalu, kalau sudah, kita akan, terus ini aja ya, kita akan beri, wah, ini nih, keju. Kejunya dibuka. Kalau kalian mau pakai keju yang parut, it's okay juga bisa ya. Atau mau pakai keju mozzarella juga boleh. Kalau nanti mau di bake, mau di oven, boleh juga ya. Nih, udah ingat sampahnya jangan dibuang sembarangan, tapi disimpan baik-baik ya. Oke, nanti kalau sudah selesai dibuang dengan semuanya. Oke, lalu kita akan siapkan pisang. Kak Monik di sini karena punya pisang, jadi Kak Monik akan pakai pisang. Dibuka terlebih dahulu, siapkan pisaunya. Boleh banyak, boleh sedikit, it's okay. Mau pakai sedikit, mau pakai banyak, boleh juga. Nih, ingat ya, tangannya harus bersih. Nah, potongnya boleh juga, miring boleh. Lalu mau dibuat lurus bulat seperti ini juga boleh. It's okay. Nih Kak Monik potongnya miring-miring ya. Nah, cukup. Lalu kita siapkan roti lagi. Kalau mau diolesi dengan selai juga bisa, boleh. Tapi Kak Monik nggak cukup ya. Nih seperti ini. Lalu kita potong jadi 2 ya. Nih gunakan, nah ini kotor. Pastikan semuanya bersih ya. Oke, kita akan belah menjadi 2. Boleh segitiga, boleh. Dipotong ini memanjang, it's okay, sama aja ya. Lalu kita siapkan, ini sudah selesai, tapi jangan keburu dimakan Kak, sudah kepingin. Tapi ini belum selesai, kita akan hias dengan topper seperti yang tadi kita siapkan ya. Oke. Nah, ini diminggirkan dulu, singkirkan dulu. Kita akan buat toppernya. Kak Monik akan kasih contoh 1. Nanti setelah itu, nanti adik-adik bisa buat sendiri di rumah ya. Oke,
Kak Monik contohin bikin heart, bikin gambar hati di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita gunting. Gunting ya. Seperti yang lalu juga Kak Monik pernah ajarin juga kan? Membuat hati. Ya. Oke. Dibuka. Nah, jadi hati. Seperti ini. Lalu kita ambil tusuk gigi. Diberi dengan isolasi ya. Kak Monik sarankan isolasi karena kalau lem takutnya nanti nempel pada makanan ya. Boleh pakai isolasi kertas boleh, atau pakai isolasi yang seperti Kak Monik pakai sekarang ya. Nah, jadi deh seperti ini. Nanti kita bisa tempel-tempel. Nah, ini Kak Monik sudah siapkan beberapa. Adik-adik bisa buat seperti ini, emoticon. Wah, emoticon. Lalu bikin heartnya yang besar. Juga bisa ya. Mari kita tempel-tempel ya. Nih, tusuk-tusuk. Seperti ini. Lalu yang paling penting, kita mau tuliskan big message-nya. Wow. Hari ini big message-nya apa? Iya, Tuhan sudah menciptakan aku luar biasa. God made me. Oleh sebab itu, kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya, nih God made me. Caranya adik-adik bisa tulis di kertas origami, lalu tulis big message-nya seperti Kak Monik ini sekarang ya. God made me. Oke, kalau sudah bisa digunting. Lalu kita tempel dengan nih tusuk gigi dan isolasi. Tempel sini tengah. Lalu kita tusukkan ke sandwich kita. Sudah jadi nih sandwichnya. Ingat ya adik-adik, karena kita sudah diciptakan Tuhan secara spesial dan luar biasa. Ingat, kita harus jaga tubuh kita, makan makanan sehat, olahraga secara teratur, jaga kesehatan kita. Kalau keluar-keluar tetap pakai masker, sering cuci tangan, karena kita ingin memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bye. Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, aku tahu bahwa aku ini diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Aku ini, tubuhku ini, milik Tuhan, bukan milikku sendiri. Jadi, aku harus menjaganya dengan baik. Caranya, yang pertama, berolahraga, rajin-rajin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini ada banyak bakteri, kuman di mana-mana. Untuk itu, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Kakak beri tipsnya ya. Yang pertama, sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau tidak bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, jika sedang berada di luar rumah, bisa menggunakan masker. Dan juga menjaga jarak dengan orang lain.
Tapi yang lebih baiknya, kita tetap berada di rumah dan juga menghindari tempat-tempat yang ramai seperti mall ataupun arena bermain. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk tetap membaca firman Tuhan dan juga memuji dan menyembah nama Tuhan. So, ketemu lagi di ibadah online service minggu depan di rumah masing-masing ya. Stay holy And stay healthy. Bye-bye. Bye-bye.